Pada zaman dahulu, di kerajaan Kuru, lahirlah seorang pangeran bernama Bhisma, putra Raja Santanu dan Dewi Gangga. Sejak muda, Bhisma dikenal sebagai sosok yang gagah berani, bijaksana, dan sangat berbakti kepada keluarganya. Namun, hidupnya berubah drastis ketika ayahnya, Raja Santanu, jatuh cinta kepada seorang wanita cantik bernama Dewi Satyawati. Satyawati mengajukan syarat kepada Santanu bahwa ia hanya mau menikah jika anak-anaknya kelak akan menjadi penerus takhta. Ini menempatkan Bhisma dalam dilema besar. Sebagai putra sulung, Bhisma seharusnya menjadi pewaris kerajaan. Namun, demi kebahagiaan ayahnya, Bhisma mengambil keputusan besar. Ia bersumpah tidak akan pernah menikah dan tidak akan pernah menuntut hak atas tahta, menyerahkan masa depan kerajaan kepada anak-anak Satyawati. Sumpah ini dikenal sebagai Bhisma Pratijya, dan begitu dahsyatnya sumpah itu hingga para dewa di surga turun memberikan berkah keabadian kepada Bhisma. Ia tidak bisa mati kecuali atas kehendaknya sendiri. Bertahun-tahun setelah sumpah itu, Bhisma mewakili kerajaan Kuru dalam sebuah sayembara pernikahan untuk 3 putri Raja Kasi, yaitu Amba, Ambika, dan Ambalika. Bhisma datang ke arena sayembara, dan dengan kekuatannya, ia berhasil membawa ketiga putri tersebut untuk dinikahkan dengan adik tirinya, Raja Wicitrawirya. Namun, di tengah perjalanan, Dewi Amba mengungkapkan bahwa ia sudah menjalin cinta dengan Raja Salwa dan ingin menikah dengannya. Mendengar ini, Bhisma dengan bijaksana mengizinkan Amba kembali kepada Salwa. Tetapi ketika Amba menemui Salwa, ia ditolak karena Salwa merasa terhina setelah dikalahkan Bhisma dalam sayembara. Hancur hatinya, Dewi Amba merasa terombang-ambing. Dalam amarah dan kekecewaan, ia kembali menemui Bhisma dan menuntut agar Bhisma menikahinya untuk menyelamatkan kehormatannya. Namun Bhisma menolak karena sumpahnya melarangnya untuk menikah. Penolakan ini membuat Amba dipenuhi rasa sakit dan dendam mendalam terhadap Bhisma. Ia bersumpah akan membalas dendam, walaupun itu berarti harus menunggu selama beberapa kehidupan. Dewi Amba kemudian melakukan tapa brata dan memohon kepada Dewa Siwa agar ia bisa membalas dendam kepada Bhisma. Dewa Siwa memberkatinya dan menjanjikan bahwa dalam kehidupan berikutnya, Amba akan terlahir kembali sebagai seorang pejuang yang akan menjadi penyebab kematian Bhisma. Amba terlahir kembali sebagai Sri Kandi, putri Raja Drupada, dan tumbuh menjadi seorang kesatria yang tangguh. Pada akhirnya, Sri Kandi memainkan peran penting dalam Perang Mahabharata. Di bawah bimbingan Sri Kandi, Arjuna berhasil menaklukkan Bhisma. Karena Bhisma menolak melawan Sri Kandi yang dianggap sebagai reinkarnasi Amba. Inilah akhir dari Bhisma, sang pahlawan abadi yang akhirnya gugur di medan perang. Kisah Bhisma dan Dewi Amba mengajarkan banyak hal tentang cinta, pengorbanan, dan karma. Bhisma adalah simbol kesetiaan dan pengorbanan mutlak. Tetapi kisah ini juga menunjukkan bahwa tindakan dan keputusan di masa lalu akan selalu menuntut konsekuensinya. Seperti dendam Amba yang terus hidup hingga akhirnya menghancurkan Bhisma.